Halo, assalamualaikum semua, balik lagi sama gue Denny main lagi. Dan kali ini gue mau mereview jam tangan yang udah banyak banget diomongin sama orang-orang, yaitu adalah app Oppo Watch. Yuk, Oppo Watch yang gue review ini adalah Oppo Watch yang varian 46mm. Karena sebenarnya ada varian satu lagi yang 41mm, tapi karena gue dikirimin yang 46mm, ya udahlah. Disclaimer sedikit, jam tangan ini dikasih sama Oppo, tapi Oppo nggak minta gue ngomongin apapun. Oppo hanya minta ini ada jam tangan, silakan di-review, terserah lo. Bahkan Oppo nggak minta untuk nge-review dulu video yang gue bikin. Jadi, it's all my opinion about this watch. Dengan harga 4.500.000 untuk yang 46mm dan 3.500.000 untuk yang 41mm, Oppo ngasih sebuah device yang menurut gua udah menarik banget. Kok harganya mahal banget? Kan ada banyak merek lain yang bisa lebih murah. Tunggu dulu. Karena biasanya merek lain yang lebih murah, sepengalaman gua, mereka itu sebenarnya adalah fitness band alias smartwatch yang ngasih kemampuan-kemampuan yang lebih banyak di area fitness. Untuk fitness tracking, untuk tracking langkah, untuk detak jantung, dan lain-lain. Sementara si Oppo Watch ini, it's better than that. Kedua tipe Oppo Watch ini punya layar AMOLED display, tapi bedanya yang 46mm ini punya lengkungan di kanan dan kirinya, sementara yang 41mm enggak. That's why sebenarnya meskipun di tangan gua 46mm ini agak berasa kegedean, tapi ya ini lebih bagus. Gimana dong? Lebih mahal juga. Jam tangan ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm 3100. Qualcomm Wear 3100 untuk versi internasional, kayaknya termasuk yang Indonesia juga. Tapi untuk kalian yang pengen beli versi Cinanya, which gue tidak menyarankan, si Snapdragon Wear yang digunakan sama si Oppo Watch ini adalah Snapdragon Wear 2500 yang slightly lebih rendah spesifikasinya. Secara build quality dari jam tangannya ini sendiri, Oppo Watch ngasih build quality yang menurut gua top notch. Di bagian belakang kalian bisa nemuin build quality yang keren banget. Ini bahannya sepertinya dari keramik atau dari kaca, gua kurang paham. Tapi yang jelas ketika gua pegang, kalian akan langsung tahu kalau device ini adalah device yang premium. Di bagian tengah belakangnya kalian juga bisa ngelihat sensor-sensornya. Sensor ini gunanya untuk ngelihat detak jantung kalian atau heart rate kalian. Sayangnya jam tangan ini belum bisa ngecek oksigen level di dalam darah, which sebenarnya saat ini sangat berfungsi banget, mengingat si koronce itu ada di mana-mana. Sementara di bagian depan, karena layarnya ini AMOLED, jadi rasa-rasanya layarnya tuh kayak infinity dari ujung ke ujung. Tapi ketika dinyalain, sebenarnya ya nggak ujung ke ujung banget lebar layarnya. Ada bezel atau border yang mengelilingi di samping kanan kiri dan atas bawah. Cuma karena kebanyakan watch face-nya ini pinggir-pinggirannya hitam dan layar AMOLED itu hitamnya bagus, kayak pekat gitu, jadinya ya kelihatannya bagus banget. Feels yang kalian rasain ketika kalian pakai layar touchscreen-nya ini juga menurut gue enak banget. Semuanya licin dan smooth. Kalian juga nggak bisa nemuin tuh adanya kesat-kesat kayak kalian pakai handphone ketika udah kelamaan megang handphone. Enggak. Di Oppo Watch ini, layarnya tuh selama gue pakai itu berasa licin terus. Di bagian kanan kalian bisa nemuin dua tombol. Tombol yang pertama itu tombol untuk masuk ke menu, dan satu lagi tombol yang bisa kalian ganti-ganti fungsinya. Secara default, tombol yang bawah yang ada aksen hijaunya ini akan langsung masuk ke mode olahraga, dan kalian bisa langsung cari olahraga yang kalian suka. Tapi kalau kalian mau ganti fungsinya, ini juga bisa. Di tengah-tengah di antara kedua tombol ini ada sebuah lubang yang merupakan lubang reset. Sementara di samping bagian kirinya kita bisa nemuin adanya speaker. Yes, ada speaker di jam tangan ini. Ya, jam tangan ini juga bisa ngerekam voice note kalau kalian pengen ada yang direkam tapi males ngeluarin handphone. Dan ya, hasil perekamannya kayak begini. Selamat pagi, Rahardian Wahyu. Saat ini pukul 7.14. Suhu di Sukamaju baru saat ini 26 derajat disertai kabut tipis. Perjalanan ke kantor memakan waktu sekitar 22 menit saat lalu lintas lancar kalau Anda lewat Jalan Irha Juanda naik mobil. Semoga hari Anda menyenangkan. Maaf, saya nggak mengerti. Karena yang gue pegang ini warna hitam, gue juga mendapatkan strap dari karet yang warnanya hitam. Untuk strapnya sendiri sebenarnya ketika digunakan kayak gini nyaman dan juga nggak cepet bau. Dan ketika kena keringat atau kena air juga warnanya nggak yang jadi belang-belang gitu. Strap ini enak buat dipakai. Cuma sepengalaman gue, strap ini beberapa kali kayak hampir mau copot karena
cara penggunaan strapnya yang seperti ini. Jadi kalau strapnya itu nggak masuk ke pengikatnya, ini ngeri banget jatuh. Waktu itu hampir copot ketika gue pakai di motor. Jadi gue menyarankan kalian mencari strap lain yang lebih aman. Strapnya juga gampang dilepas, tinggal pencet tombol yang ada di bagian belakang ini, terus tarik aja strapnya. Ini no effort banget buat ngelepas strapnya. Tapi ketika strapnya terpasang, ini kayak kokoh dan kayak satu body gitu sama jamnya, jadi kayak kelihatan ini gimana bukanya. Tapi pas udah tahu caranya, oh gampang. Layar dari jam tangan ini juga udah enak banget brightness-nya. Ketika gue pakai di luar ruangan, ini masih kelihatan ketika gue set up brightness-nya ke brightness yang paling full. Salah satu yang ngebedain Oppo Watch dengan jam tangan yang lain itu adalah penggunaan OS-nya. Oppo Watch menggunakan Wear OS by Google, yang berarti akan ada banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan dengan Wear OS. Salah satunya adalah menginstal aplikasi kesukaan kalian. Misalnya buat kalian yang pengen dengerin Spotify, kalian bisa mendownload Spotify di handphone dan juga mendownload Spotify di jam tangan. Sehingga nanti kalian bisa ngontrol Spotify melalui jam tangan tanpa harus ngeluarin handphone. Begitupun dengan notifikasi. Kalau ada message yang masuk ataupun WhatsApp yang masuk, kalian bisa langsung menjawab di jam tangan kalian dengan mengetik di jam tangan. Bentuknya yang kotak itu memudahkan kita untuk mengetik atau membalas pesan di jam tangan langsung. Kalau bentuknya yang bulat, sepengalaman gue agak susah tuh, karena cornernya nggak ada, jadi dia melengkung dan tombol yang harus dipencet itu jadi semakin lebih kecil. Buat kalian yang belum tahu, di Wear OS juga ada Play Store-nya sendiri yang bisa kalian pakai untuk download banyak aplikasi kayak Strava kalau kalian yang pakai Strava, dan juga ada beberapa game. Gue suka banget nge-game 2048 di jam tangan ini. Cuma karena dia menggunakan Wear OS, jam tangan ini agak kurang akur ya sama daily driver gua, karena beberapa hal yang bisa digunakan jam tangan ini ketika di pairing di Android itu tidak bisa digunakan ketika di pairing di iOS. Contoh paling simpel adalah membalas pesan, karena iOS menutup akses membalas pesan di smartwatch kecuali Apple Watch. Jadi untuk Oppo Watch kita cuma bisa ngelihat pesan yang masuk tanpa bisa membalas pesannya. Karena menggunakan Wear OS, jam tangan ini ketika pairing harus dikoneksikan dengan aplikasi Wear OS yang ada di handphone Android ataupun iOS kalian. Tapi khusus yang menggunakan Android, ada satu lagi aplikasi dari Oppo untuk disambungkan ke jam tangan ini, yaitu HeyTap. Di aplikasi HeyTap ini kalian bisa melakukan basically hampir semuanya yang bisa dilakukan di aplikasi Wear OS, kecuali ada beberapa fitur tambahan. Kayak fitur yang pertama, kalian bisa upload foto kalian sendiri untuk dijadikan watch face melalui aplikasi HeyTap. Fitur yang kedua masih berkaitan dengan watch face juga nih. Yang menarik adalah kalian bisa ngambil sampel foto dari outfit kalian, dan nanti aplikasi HeyTap itu langsung ngebuatin watch face yang cocok warnanya dengan yang kalian pakai. Misalnya kalian pengen kondangan menggunakan jam tangan ini, tapi kok strapnya warnanya hitam, sementara batik saya warnanya coklat. Dengan fitur ini kalian bisa langsung ngambil foto batiknya, dibikin di HeyTap, dan langsung jadi watch face di jam tangan Oppo Watch ini. Wear OS yang digunakan di Oppo Watch juga sebenarnya ada beberapa fitur yang dikasih sama Oppo, seperti misalnya fitur fitness tracking. Fitness tracking yang dikasih di Oppo Watch by default itu dikit banget pilihannya, tapi kalian bisa juga install Google Fit di Oppo Watch dan fitness trackingnya langsung jadi banyak banget pilihannya. Jam tangan ini juga bisa nge-track waktu tidur kalian. Cuma di waktu tidur ini ada sedikit masalah. Masalahnya sebenarnya bukan sama fitur waktu tidurnya, tapi sama baterainya yang cuma bisa bertahan sekitar 20 jam lebih. Taruhlah kalian menggunakan jam tangan ini dari pagi, full digunakan sampai sore, sehingga ketika malam baterainya ini cuma bisa bertahan sedikit aja. Nah, ketika baterainya itu bertahan sedikit, kalian pengen pakai untuk nge-track tidur kalian, baterainya itu udah tinggal, kalau Ultraman itu udah tinggal tinung gitu. Jadi beberapa kali gue menemukan ketika gue bangun tidur, jam tangan gue ternyata udah mati. Jadi dia nggak nge-track waktu tidur gue dengan bagus. So, kalian harus pinter-pinter. Kalau kalian mau nge-track waktu tidur, mungkin ketika kalian pakai seharian, sorenya, kalau kalian lagi pas nggak pengen nge-track, kalian bisa langsung charge jam tangan ini, kemudian pakai lagi, sehingga ketika malam waktu tidur kalian bisa di-track tidurnya dengan baik. Untuk tracking waktu tidur gue nggak tahu seberapa akurat, tapi ya seginilah waktu tidur gue biasanya kira-kira. Ngomong-ngomong tentang baterai, Oppo Watch ini juga udah dikasih VOOC Flash Charge yang khusus untuk jam tangan. Namanya apa tuh ya?
Dengan teknologi ini, kalian bisa nge-charge Oppo Watch ini dengan cukup cepat. Pengalaman gue, nge-charge 50% itu cuma butuh waktu sekitar 35 menit, dan untuk sampai ke 100% kalian butuh waktu sekitar 70-75 menit. Overall, untuk price dan performance-nya, Oppo Watch ini menurut gue udah cukup seimbang. Sekali lagi, Oppo Watch ini bukan jam tangan yang kayak kalian pikir. Oppo Watch ini punya Wear OS, sehingga dia fully compatible sama handphone Android kalian. Oppo Watch ini bisa jadi opsi yang keren banget buat kalian yang pengen punya jam tangan yang bentuknya kotak, mirip seperti Apple Watch, tapi kalian tidak punya iPhone. Karena Apple Watch itu harus dikoneksikan ke iPhone, tidak bisa dikoneksikan ke Android. Harganya juga signifikan ya bedanya, jauh. Satu 4,5, satu 7 jutaan. Kalau 4,5 juta kemahalan untuk 46 mm, kalian selalu punya opsi untuk ganti ke yang 41 mm, which is cuma 3,5 juta. Cuma. Oke, itu aja kali ya video review gue setelah 1 bulan lebih menggunakan si Oppo Watch ini. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like. Kalau kalian gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalau kalian suka banget, bisa tuh di subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gue upload video. Gue dan dari main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.